bertemu lagi teman-teman semua. Ya, puji Tuhan hari ini bagaimana, semua sehat? Amin ya, semua pada sehat. Teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh dapat bertemu dan kami mau belajar akan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan untuk membuat iman kami bertumbuh bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan masuk di dalam satu tema, yaitu murid-murid yang pertama. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, apa itu nelayan? Ya, betul. Nelayan itu adalah seorang yang mempunyai pekerjaan menangkap ikan, ya. Tapi teman-teman, ada juga kriteria atau kriteria itu sebagai nelayan. Pertama, nelayan itu harus bisa berenang, ya teman-teman, harus bisa berenang. Berenangnya bukan di kolam renang tapi di laut, itu nelayan. Yang kedua, nelayan itu orangnya gigih, orangnya pantang menyerah. Walaupun mereka ada gelombang, ombak, angin ribut, mereka tetap perahunya terus berjalan terus menuju tempat yang dalam untuk menangkap ikan, ya. Mereka bersemangat ya untuk menangkap ikan. Ada lagi, mereka itu orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang pemberani. Nelayan juga menjaga kelestarian laut. Dan yang terakhir, nelayan itu tentunya akan menjual hasil tangkapan mereka ikan yang berkualitas baik. Itulah nelayan, teman-teman. Mereka semangat setiap hari. Setiap mereka berangkat menangkap ikan, pada sore hari mereka sudah pergi melaut dan pulangnya pada besok pagi. Teman-teman, demikian juga teman-teman, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Tetapi kita cut dulu ya teman-teman. Kita menghafal ayat firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 10b. Demikian bunyinya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sekali lagi, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Lukas 5 ayat 10b. Itu ayat hafalan kita hari ini ya teman-teman. Ya teman-teman, tadi Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes itu pun adalah seorang nelayan. Suatu hari mereka menangkap, seperti biasa mereka menangkap ikan pada malam hari. Mereka menangkap ikan malam hari. Mereka tebarkan jala ke kanan, jala ke kiri, ke tempat yang dalam. Sampai pagi teman-teman, mereka tidak mendapat ikan. Seekor ikan pun tidak ada yang nyangkut di jala mereka. Lalu mereka pulang, ya, mereka pulang. Tiba di tepi pantai Genesaret, ya. Ada yang mencuci jaringnya, membersihkan jaringnya. Dan Petrus dan Andreas semakin mendekat kepada pantai. Tidak jauh dari pantai,
Tuhan Yesus sedang memberitakan Injil kepada banyak orang. Tetapi semakin lama orang semakin datang banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus menyapa Petrus, menyapa Simon Petrus. Simon Petrus, saya mau menumpang kapalmu atau perahumu. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Tuhan Yesus kembali memberitakan firman Tuhan. Supaya apa teman-teman? Supaya firman Tuhan itu jelas didengar oleh banyak orang. Setelah menceritakan firman Tuhan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, Simon Petrus, mari kita lebih jauh lagi ke yang dalam, laut yang dalam. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, Guru, sepanjang malam kami sudah mendebarkan jala. Ke kiri, ke kanan kami pindah, mendebarkan lagi jala. Tetapi seekor ikan pun tidak ada yang kami dapat. Karena ini Engkau yang menyuruh kami untuk tebarkan jala, kami akan taat. Lalu mereka menebarkan jalanya ke laut yang dalam itu. Teman-teman, apa yang terjadi? Pada saat mereka mengangkat jala, waduh, berat sekali. Jala itu penuh dengan ikan. Sehingga mereka minta pertolongan dari teman-teman mereka, yaitu Yakobus dan juga Yohanes. Teman-teman, tolong kami, katanya. Lalu perahu yang satu itu datang menolong dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Bahkan jala mereka juga ada yang terkoyak. Simon Petrus lalu berkata kepada guru, pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, menjauhlah dari saya, karena saya ini orang berdosa. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Keempat orang tersebut, nelayan tersebut yang sudah disebut Tuhan Yesus, mereka taat. Lalu mereka meninggalkan perahu mereka, mereka meninggalkan ikan mereka yang tadi sudah ditangkap banyak sekali. Lalu mereka mengikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, mereka ikut dan mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Kenapa keempat orang tersebut dipilih oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tahu ya teman-teman, mereka adalah nelayan-nelayan yang tangguh, yang kuat, yang tidak mudah putus asa. Tapi mereka juga nelayan yang taat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan teman-teman semua? Kakak ingin supaya mulai dari sekarang taatlah kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab, teman-teman lakukan. Seperti tadi, murid-murid Tuhan Yesus. Maukah teman-teman menjadi murid yang taat? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam ketaatan kami, Tuhan juga menolong kami ya Bapa. Bapa, terima kasih. Inilah janji kami kepadamu ya Tuhan, menjadi murid-murid yang taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat juga kepada guru kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, dadah.